lebih itu. Saya kemarin undang beliau Pak Arif ke Islamic. Nah itu kan peluang bisnis juga ya. Ini kan kalau masalah buku kan jualnya juga. Nah bagaimana nanti bisa kita kerjasama dengan gubernur kan ya, atau bagaimana ini yang bisa menerbitkan atau beri papan Pak sekarang Pak Rahmat Masud ya. Nah, kebetulan itu kakaknya murid saya, Budi Masud. Dulu saya di SMP 4 sama 3. Di bawah saya sangat Pak Darman Samansur dengan Pak Putu, tinggal kepala SD ini. Saya kuliah di Surabaya. Jadi ya kembali intinya saja. Ini kan penerbitan ini kan kalau bisa memang kerjasama atau tadi Bu Indah ini makanya tim gitu. Ya Pak. Jadi bisa ada ini nanti hasilnya. Ini kan diharapkan ada hasilnya ini kan Bu. Hasilnya nanti bisa diterbitkan bukunya. Apakah siapa nanti? Nah ini yang ini. Kalau saya ini mungkin jadi pemandu seorang sekarang jadi pemandu seorang. Ya mudah-mudahan ini nanti salahnya berkelanjutan dan buku-buku yang generasi muda itu juga bagus. Jangan sampai lost generation. Dan saya kira cukup Bu. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini ya atau anak-anak atau ibu-ibu bisa lebih bagus. Tentunya karya tulis kan terlalu bagus punya fiksi, tapi bom gitu momennya. Bomnya tadi seperti lupus dan Harry Potter itu, sehingga akunya keras. Atau lagu, seperti lagu kan lagu nggak bagus itu, hancur-hancur, diopok-opok, maju cantik, mundur cantik, enggak bagus itu. Ya nggak ada kualitas sudah ada, tapi lagunya des. Nah ini saya mengarang Lembus Suara Hati Bijak 3 seri dulu. Lagunya orang utang, burung dan sebagainya. Ya mudah-mudahan itu sebagai masukan juga atau apapun namanya. Ya ini saya kira cukup ya. Saya akhiri sampai sini. Saya tidak lebih baik dari Ibu. Nah, sekarang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak, terima kasih untuk responnya. Karena saya tadi pas ngomong agak megap-megap, ternyata saya lupa buka masker. Nampaknya tapi nanti kan kok sesak nafas gitu ya. Saya pikir gugup gitu. Ya baik Pak, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak nanya nggak tadi ya? Oh ya. Setiap bahas kemana ya? Ya. Jadi saya ingin sharing dulu pengalaman saya. Waktu itu saya mewakili Kalimantan Timur untuk ikut MUNSI, Musyawarah Sastrawan Nasional Indonesia, yang diadakan oleh Badan Bahasa juga ya di Jakarta. Jadi saat itu pembicara yang cukup menggelitik buat saya adalah Laila Eskudori. Beliau adalah penerima award bidang sastra se-Asia Tenggara ketika itu. Jadi saya akan sedikit menunjuk pengalaman beliau ya tentang bagaimana sih kita membumikan karya kita. Memang agak sedikit pahit untuk disampaikan, tapi ya seperti itulah kondisinya yang ada. Di Indonesia, penulis memang harus struggling sendiri, itu yang pertama. Kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada supporter kayak pemerintah apalagi gitu ya. Kemudian instansi-instansi tertentu yang tentunya mereka akan support kita ketika apa yang kita usung itu sesuai dengan tujuan mereka. Itu yang pertama. Seandainya mereka tidak melihat benefit dari karya yang kita sodorkan atau visi misi yang kita ajukan, itu akan lebih susah untuk mendapatkan support. Nah ini sedikit perbandingan antara penerbit mayor di Indonesia dengan penerbit di luar. Jadi di luar negeri ini yang pengalamannya Bu Lela ini selain ada penerbitan ada juga agensi penulis. Itu yang kita saat ini tidak punya. Jadi
agensi ini memang mencari para penulis yang punya potensi, kemudian memiliki tema yang kuat, yang dia meyakini bahwa tulisan ini sebenarnya worth gitu. Nah, ini brandingnya luar biasa. Jadi si agensi akan membuat kesepakatan atau MOU kepada penulisnya. Kemudian agensi ini yang muter menawarkan karya tersebut dengan menunjukkan kelebihan-kelebihan dari karya tersebut. Apa sih kekuatan karya kita? Gitu. Nah, yang paling diminati itu memang karya-karya yang punya nilai sejarah tinggi, kemudian punya kearifan lokal yang dalam, kemudian lagi dia mempunyai ciri khas dari tempat tertentu. Meskipun cerita ini dari Bu Lela ini basicnya adalah Betawi, gitu, tapi ini mendunia karena mereka kepingin tahu apa sih Betawi, seperti apa sih itu. Bagi orang luar it's something new, gitu. Itu menggelitik mereka dan akhirnya bisa membawa beliau sampai memperoleh award se Asia Tenggara tersebut. Nah, kemudian memang bukan sebuah karya yang ece-ece ya, sastra yang bahasanya dalam, penuh dengan pemikiran, dibuat dengan tidak buru-buru. Sekarang sebelum kita menuntut, karena saya sendiri nggak mampu di situ ya sebenarnya, ya kita bisa mengukur karya kita harusnya berada di mana. Seorang penulis yang berpikir tidak akan melompat terlalu jauh, tapi dia maju dengan pasti. Saya pikir begitu. Dan sebuah magnum opus atau karya yang memang bisa disebut mahakarya itu tidak diukur dari seberapa banyak si penulis pernah membuat tulisan, tapi memang seberapa dalam dia mengkaji dan menyuguhkan fakta di dalam karyanya. Kalau tadi Bapak menyinggung dulu ada angkatan-angkatan 45, 66 gitu ya. Kenapa sih mereka itu kok legend? Kenapa kita kalau nggak ada angkatan 2000 gitu, angkatan 2000 TikTok bukan sastra gitu produknya. Why? Itu pertanyaan besar, apalagi kita adalah seorang ibu ya, terutama buat ibu ini pendidik pertama yang mestinya bisa menghasilkan anak-anak yang berpikir kritis gitu. Ternyata kuncinya karya-karya pada masa itu adalah karya-karya yang dekat dengan lingkungan, karya-karya yang dijabarkan karena dia paham dengan apa yang dia katakan. Nah, itu yang kita sekarang kehilangan. Karya kita ini dituntut oleh pasar, Pak. Kemudian dituntut oleh uang. Kemudian dituntut oleh deadline, gitu ya. Kemudian kita kepingin bestseller gitu. Nah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk kalau kita tidak kehilangan kesabaran ketika kita menulis. Itu menurut saya pribadi seperti itu ya. Karena menulis dengan sabar ini Masya Allah gitu. Tantangan kita adalah generasi yang sudah tidak teliti ketika membaca. Kenapa? Ya, ketika pegang Androidnya itu kan per detik. Anak saya itu bisa menyebutkan judul-judul buku dalam sebuah situs baca Oxford yang dia masukkan dalam list. Karena saya homeschooling ya, anak-anak saya tiga-tiganya nggak ada yang sekolah. Ini yang nomor 2 saya bawa. Dia belum pernah masuk atau duduk di bangku sekolah sama sekali. Jadi kami punya reading report yang harus diselesaikan anak-anak setiap minggu. Jadi dia sudah banyak judul buku yang dia sebutkan, itu banyak judulnya. Karena kan ya memang semudah itu. Nah, sebagian besar anak-anak kita juga seperti itu, sehingga ketika kita ajak mereka untuk menulis, ternyata mereka sudah tidak telaten lagi menuliskan kata per kata. Ini cepat semuanya. Anak saya yang pertama juga mengalami sih. Enak ya Bu kalau nulis itu ada aplikasinya nih. Jadi kita ngomong langsung ketulis. Dia bilang gitu. Dia udah pakai Google itu ya ada ya. Tapi kan dia nggak bisa menangkap perkataan kita. Kayak gini misalnya, pada suatu hari hujan rintik-rintik saya menunggu kamu di persimpangan. Itu kan dia nggak bisa. Kita memang harus vokalnya pada gitu tulis pada. Jadi kan bayangin nulisnya gimana gitu ributnya. Sampai seperti itu ya. Jadi ini Pak permasalahan kita memang. Kenapa
karya-karya di Indonesia itu mandek di angkatan 66 karena kita mulai kehilangan ketelitian di situ. Karya-karya kita bukan lagi sesuatu yang berkearifan lokal dan dalam, yang sesuai dengan kondisi politis, ekonomis, dan kejiwaan kita sendiri gitu. Kita tergerus oleh hal-hal tadi. Saya sendiri mengalami, Pak, saya terlena loh ketika teman saya Mbak Rimuna itu 8 juta per hari itu. Wih, gimana Mbak nulisnya gitu? Apa yang ditulis gitu? Dia outline-nya aja udah kayak novel ya. Saking. Jadi di novelnya itu per hari ini tuh dia sudah episode 938 episode. Kalah tukang bubur naik haji. Nah ini ya. Seperti ini ada agen kepenulisan yang mungkin kita bisa rintis sebenarnya sama-sama. Jadi nggak boleh egois gitu. Kalau kita mau menaikkan sastra Kalimantan Timur, ada yang berperan sebagai penulis, ada juga yang mau berperan sebagai tim marketingnya. Sama-sama penulis kita giliran lah. Misalnya hari ini saya naikkan nama kamu lah, saya bantu kamu promo. Minggu berikutnya giliran saya misalnya. Jadi kita bisa naik sama-sama. Tapi selama ini yang terjadi, kita masih sendiri-sendiri strugglingnya gitu. Tapi kita itu mungkin Pak ya, walaupun mungkin tidak menjawab secara keseluruhan, tapi memang kita harus keluar dari kotak yang sempit itu Pak. Kalau kita masih berada di titik nunggu pemerintah, nunggu support, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang menunggu di pojokan gitu. Yang disampaikan Bu Laila, dia akhirnya mendobrak sistem. Dia mencari agensi. Apakah ini modalnya besar? Willingness saja, kemauan saja yang besar. Yaitu dengan membuat karya yang memang benar-benar layak dilirik. Gitu. Insya Allah saya pun masih maju mundur cantik dari untuk mendapatkan karya yang selevel itu. But why not lah ya, kita bisa memanfaatkan umur kita untuk berbagi hikmah kepada banyak orang. Nah, melalui ini, saya sambung lagi sedikit. Sebenarnya kalau kita menemukan penerbit indie yang bagus, yang dia nggak cuma mencari uang dari kita, itu bisa, justru malah lebih bisa. Pertama, karya indie itu kan idealismenya itu tidak terpotong. Kalau di Mayor, ini dekat Ramadan kan, kita insya Allah bulan April ini ya mau mulai puasa. Itu di aplikasi Novel Mumi itu udah berhamburan tema-tema Ramadan, karena ya sesuai dengan pasar tadi. Kalau kita perhatikan di toko buku akan keluar itu juga. Bahkan di televisi sirup marjan sudah keluar ini iklannya karena udah mau puasa. Jadi sangat segmented gitu. Yang mana yang menjual? Ya itulah pasar di Indonesia. Jadi kalau kita indie, meskipun mau Ramadan, kita mau ngeluarin cerita horor bisa. Tinggal kita memilih tim indie yang memang punya idealisme yang sama sama kita. Begitu. Pasti ada lah ya, walaupun sering sih saya mendapati buku yang diterbitkan secara indie itu, mohon maaf, cetakannya, layoutnya kanan kirinya nggak sama, kadang-kadang terlalu tinggi, jadi benar-benar hanya nyetakin doang, dia nggak layout. Dia hanya kelebihannya adalah dia memberikan ISBN gitu. Jadi bukunya itu tidak tertata letak dengan baik, tapi ada ISBN-nya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keprihatinan perindian ini adalah tuntutan kalau di Balikpapan itu 1 guru 1 buku. Ini adalah 2 mata pedang ya, 2 mata uang yang agak-agak menakutkan bagi kami penulis-penulis ini, karena bahkan di Munsi itu syarat untuk ikut musyawarah nasional sastra se-Indonesia tadi kan mengirimkan esai yang dikurasi dulu oleh tim, baru kemudian ketika dia nggak layak kita dihubungi, ya kita adalah calon peserta gitu. Di sana banyak sekali guru-guru dari daerah Jawa itu yang membawa 4-5 buku karyanya yang diterbitkan secara indie. Kemudian saya waktu itu ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu dari Tulung Agung, "Mbak, bukunya udah berapa?" Aduh, saya juga nggak nyangka Bu ada di sini, beneran, karena saya kan fiksi kontemporer ya, bukan seorang sastrawan gitu.
Saya mah iseng aja dikabarin Pak Amin. Tadi dia nggak kenal Pak Amin. Akhirnya saya ngirim, saya bilang gitu. Terus ini buku saya, puisi lah, apalah. Ya Mbak, daripada kita repot-repot nunggu di mail nggak jelas, yang penting sekarang saya bikin sendiri katanya. Oh sama aja kok, ini cover anak saya loh yang buat, sama aja kualitasnya. Ya ini adalah pola pikir yang agak bikin saya shock segitunya gitu ya. Dia menilai sebuah buku dan dia seorang guru. Ini adalah PR buat kita. Bahwa ternyata sebuah karya itu nggak segitu berharganya juga bagi orang-orang tertentu. Padahal untuk seorang yang suka nulis, karya itu udah bagaikan anak sendiri ya, kita tuh memperlakukannya. Yang kita pikirin siang malam, yang namanya apa? Pengorbanan waktu gitu-gitu. Nah ini seperti, dan isinya itu juga beliau yang edit, beliau yang layout, bikin cover tadi udah kayak produksi keluarga. Ini juga akhirnya menurunkan mutu bacaan kita gitu. Oleh karena itu dengan adanya ini, temanya ini, saya tuh memang berharap cukup besar bahwa kita mungkin tidak terburu-buru untuk membuat terlalu banyak buku, tapi bagaimana buku itu memang menjadi buku yang bergizi untuk kita, untuk keturunan kita juga, dan itu bisa kita pamerkan tidak hanya di Kalimantan Timur gitu. Saya yakin harapannya kurang lebih sama. Jadi satu, memilih penerbit yang benar tadi, kemudian ada agensi, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita juga bisa branding diri kita untuk bisa lebih menaikkan karya kita. Mungkin itu ya bicara saya. Terima kasih. Materi ini yang bisa saya simpulkan sementara ya Bapak Ibu dari jawaban Mbak Ida ini. Jadi saya yakin tulisan Bapak Ibu itu sudah sangat banyak tulisannya, cuman masukan-masukan dari Mbak Ida itu misalnya penulis itu harus teliti, harus benar-benar paham kenapa mandek pada angkatan 66 misalnya, seperti itu yang Mbak Ida katakan itu. Bapak Ibu saya yakin memiliki concern atau kepedulian sangat tinggi terhadap Kalimantan Timur. Banyak karya-karya mengenai Kalimantan Timur yang sangat bagus, dengan bahasa daerah juga yang sangat bagus. Tetapi itu tadi diolah dengan lebih teliti lagi, dengan lebih mendalam lagi, dengan alur dan lebih bagus lagi. Cerita tentang sebetulnya awal-awal Pak Khori ketika dia menulis itu adalah rasa kepedulian dia ketika bapak-bapak ini sebagian besar ibu-ibu juga sudah pernah ikut kan kemarin Mas Dara yang di entrepreneur tahun 2000 berapa? 14 ya, masih sangat lama sekali itu. Waktu itu masih ada Pak Khori Rahman. Beliau berkata bahwa 2011 ya Pak Sukardi, sangat lama sekali. Nah, beliau waktu itu berkata bahwa awal dia menulis adalah rasa kepedulian dia ketika dia bertemu seorang bule, dikatakan, kamu orang mana? Saya orang Dayak. Orang Dayak itu orang kanibal ya. Lalu dia langsung berpikir, saya harus banyak menulis tentang kearifan lokal Dayak untuk menangkis stereotip yang seperti itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu punya seperti itu, karya-karyanya seperti itu. Tapi seperti masukan Mbak Ida tadi, perlu lebih ketelitian lagi. Jangan terburu-buru gitu ya Mbak Ida. Dan itu bagus juga. Saya juga sering terburu-buru dan saya suka diedit itu sama Bu Yudi itu. Menulis seperti itu. Nah, lalu yang kedua Mbak Ida, waktu awal-awal penerbitan di Kalimantan Timur itu ya seperti hari kemarin diceritakan, ada menanyakan tentang buku 3 yang tidak masuk hitungan. Itu sebelum ada penerbit indie, itu sudah termasuk karya yang indie. Karena hanya 3 orang itu yang membuat, Pak Omar Dahlan, Pak Ahmad Dahlan, dan Pak Ahmad Burhan Dahlan. Nah itu bertiga itu Mbak Indah, itu biaya sendiri, membuat sendiri ya Bu Yudi ya, cetak sendiri. Karena apa? Beliau itu orang Kutai yang menginginkan
ini loh, Kuta itu direkam dalam bentuk puisi. Jadi itu awal-awal karya sastra tentang Kuta itu yang kita tahu, karya sastra modern ya, berupa karya bahasa Indonesia maksud saya. Itu jadi itulah kita tahu, oh orang Kuta itu ini loh, pemikirannya seperti ini. Itu dalam bentuk buku indie yang waktu itu ya, belum ada penerbit indie seperti ini. Jadi sebetulnya sudah ada pemikiran untuk menerbitkan sendiri waktu itu ya Pak Sukardi ya. Jadi saya yakin dalam hati Bapak Ibu juga ada keinginan seperti itu. Jadi ayo kita semangatkan untuk menulis. Ayo kita lebih matangkan untuk menulis. Nah seperti itu. Ini mumpung ada Mbak Indah di sini, silahkan untuk bertanya lagi. Masih ada kan yang bertanya lagi Bapak Ibu? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Bu Indah. Ini kedua kalinya saya mendengar suara Bu Indah. 2 minggu yang lalu ketika di Kang seri 1 saya dengar suaranya via virtual ketika membahas novelnya Bu Maria Ulfa. Iya, saya sudah pernah menerbitkan buku tapi lewat penerbit indie. Dan itu juga minimal hanya 50 karena waktu itu juga saya nggak kepikiran untuk menjualnya, hanya sekedar supaya ada gitu untuk anak cucu, untuk murid-murid gitu kan. Dan kebanyakan dari 50 eksemplar tuh barter sama penulis lain, malah kayaknya yang dijual tuh cuma berapa gitu. Karena kita kan guru-guru ada komunitasnya, jadi kayaknya habis barter-barteran gitu aja. Nah, yang ingin saya tanyakan dari Heart and Soul ini, kalau boleh tahu untuk satu penerbitan naskah itu paket lengkapnya itu berapa budgetnya gitu. Siapa tahu ada teman-teman yang mau nerbitin kan, sekarang promo Mbak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya satu kata ya Bu. Jawab. Iya, kami biasanya kalau Ramadan vakum ya Bu, jadi kita fokus untuk beribadah dulu sampai habis Lebaran. Jadi ini udah nggak ada ini apa? Dan juga sebenarnya ini video lama. Sekarang kita udah ganti payung, walaupun sistemnya sama, karena ketika itu pembuatan Heart and Soul ini masih sistem lama. Jadi saya tadi kan di akhir ada kursus bahasa Jepang karena saya biasanya bahasa Inggris, kemudian yang Ibu Lulu tadi juga beliau pengajar di institusi swasta gitu. Ternyata itu sekarang nggak boleh. Jadi kalau CP itu penerbitan tok. Jadi kita terpaksa harus berganti payung. Tapi saya belum buat videonya, orangnya sama, kayak gitu ya. Nanti insya Allah saya bukan di bagian itu soalnya Bu. Jadi nanti kalau masalah harga-harga ada Mbak Esta, insya Allah nanti bisa diinfokan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Indah atas motivasinya. Dan saya sangat tertarik sekali, terutama untuk itu tadi ya, penerbitan indie. Kemudian juga penerbitan ini saya sudah beberapa kali menerbitkan. Cuman saya ingin menggali lagi apakah kelebihannya di sini bisa di-sharingkan ke teman-teman yang lain. Misalnya seandainya kita punya buku gitu kan, atau mau menerbitkan di sana, apakah penerbit ini juga bisa membantu mempromosikan atau mencarikan cara-cara supaya buku kita tuh bisa laris gitu. Nah kemudian yang kedua tentang ini menerbitkan secara digital. Nah itu prosesnya tadi sudah dijelaskan secara ringkas. Namun apakah kita ketika langsung login itu langsung bisa mengupload
atau harus diseleksi dulu? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu untuk responnya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Jadi yang pertama, kalau untuk penerbitan ini, memang kita harus mengenal dulu tipikal penerbitan ini tersebut. Kalau ada websitenya, Bu, biasanya kan dia ngasih tahu nih kiprahnya. Apakah mereka pernah mempromokan buku-buku ini sebelumnya? Sebut aja kalau yang indie tapi skalanya nasional ya, kayak misalnya Stiletto Book, Andi Publisher, kemudian Diandra, itu dia punya situs yang cukup mapan, yang menarik gitu. Kemudian dia juga punya Instagram yang biasanya dia juga ingin buku yang dicetak di dia itu kan untungan dia juga kalau terjual, karena itu akan kembali ke MOU antara penulis dengan si penerbit tadi kan. Nah ini Ibu bisa coba untuk berindie di situ, dia memang punya program promosi yang lebih luas lah. Kalau di Heart and cakupannya saat ini Balikpapan ya Bu ya, karena memang kita terbatas sekali dan besar Bu, memang agak-agak mahal. Kalau di Jawa mungkin dapat 100 eksemplar, kalau di Heart and mungkin hanya 75 eksemplar untuk harganya, karena BBM ya kita pakainya untuk pengiriman tuh udah mencakup cukup banyak, dan harga bukunya untuk 200 halaman ya, novel-novel tipis gitu itu di atas 50.000 semua. Nah untuk situasi sekarang kan agak mencekik ya kalau harga segitu. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan, karena itu juga sih kita vakum, kita arahkan langsung ke Jawa aja karena memang lebih meringankan bagi si penulis sendiri gitu. Kecuali dia memang sangat idealis, kepengen. Kami punya 2 penulis di Heart and Soul itu yang nggak bisa nulis, jadi memang nggak bisa tapi kepengen. Jadi itu kita sediakan bimbingan di situ, konsultasi secara rutin seminggu sekali sampai novelnya jadi. Nah kalau itu kan dia nggak punya pilihan, kalau dia indie di luar kan nggak mungkin bisa begitu. Jadi jadi ada Mbak Fitri tadi sama Mbak Lulu. Kalau Mbak Lulu itu dia puitis sekali orangnya, jadi ya begitulah pokoknya Bu, pilihannya kembali ke Ibu sih kalau menurut saya. Kalau masalah dananya itu nanti akan bergantung kepada banyaknya lembaran tadi, Ibu mungkin 200-300 lembar atau berapa. Kedua pilihan kertas Bu, jadi ada book paper, kemudian ada HPS, dan itu akan harus didiskusikan lebih intensif lagi dengan pihak penerbitannya. Nah, kemudian yang terakhir ada ukuran buku, itu juga mempengaruhi harga. Gitu. Covernya emboss atau tidak ya akan, kalau kita nerbitin di mayor kan kirim naskah kelar. Kalau di kami memang kita ingin buku itu adalah identitas si penulis, jadi memang diskusinya agak lebih panjang. Penulis akan paham seluk-beluk bukunya sendiri. Gitu. Kalau di kami. Kalau untuk program promonya, kita memang punya promo tahunan fashion book namanya, itu semua penulis akan kita rangkul. Tapi kalau untuk yang pribadi tadi saya sudah singgung Pak Jai tadi yang beliau punya link, itu kita bisa bantu dengan kita mengarrange acaranya, kemudian formatnya seperti apa, dan bantu promo via radio, kemudian dan media sosial. Gitu. Kalau untuk yang digital, saya akan ambil 2 contoh yang saya pahami saja. Yang pertama cabaca.id. Ini sistemnya kayak mayor, Ibu bisa mengirimkan 30 halaman pertama dulu dari novel Ibu untuk kemudian diseleksi oleh tim editor Cabaca. Biasanya masa tunggunya lama loh di situ, 3 bulan Bu. Paling cepat kalau dia tertarik ya 3 bulan, baru setelah itu Ibu akan diminta naskahnya secara utuh. Gitu. Tapi kalau sudah nggak melewati ini, insya Allah kalau dia aja nggak sepertinya itu kita dibilangin nanti ini ya diubah gitu. Ya, kita harus kooperatif juga karena kan nggak modal ya, karena dia sebenarnya mayor. Nanti baru turun perjanjian itu tadi. Masa kontrak 1 novel itu per 2 tahun itu kita nggak upload. Kalau bisa baca ini kita kirim via email. Udah nanti yang memenggal babnya kayak novel saya Partner Inkran itu dia 185 halaman
itu terbagi menjadi 26 bab bisa baca, tapi yang membagi adalah mereka. Bab-babnya termasuk memberi judul-judul bab gitu. Karena saya ngirimnya cuma bab 1, bab 2, bab 3. 15 bab dipecah oleh mereka jadi 26 bab. Dan saya harus bikin tambahan ending ketika itu. Kemudian kalau yang novel me tadi, ini kita buka aplikasinya, nanti ada pilihan penulis. Ya kita klik aja di situ, nanti kita akan mengisi data. Yang di sini isi data, kemudian foto, ada minta KTP juga dia. Jelas karena kan berhubungan dengan pendapatan tadi ya, terus dia minta NPWP. Setelah itu kita akan dapat apa saya tunjukkan ya, gimana ya? Bentar. Jadi kalau sudah kita mengklik penulis tadi dan mengisi data, itu kalau kita buka websitenya akan muncul di sudut situ tulis bab gitu. Di situlah kita upload nanti. Ya, kalau di novelnya itu satu form isinya 4.000 kata, nggak bisa lebih. Saya biasanya 1.300 itu sudah tepar. Iya, itu maksimalnya. Saya sendiri biasanya 1.300. 1.300 kata ini sekitar 5 halaman ketikan. Kalau cuma ya mohon maaf ya kalau bisa baca ini karena dia rasa mayor kita baca .id. Oh iya lupa. Nah, ini kalau saya baca .id karena dia rasa mayor tadi, cover kan dia yang bikin. Kemudian isi di dalamnya nggak ada apa ya, konten-konten yang seru lah kalau bahasa Jawa gitu. Ya lebih sopan-sopan gitu. Mungkin bisa di-tag satu lagi Bu untuk novelnya. Ya. Nah ini yang next, ini digital indie. Kalau novel me ini digital indie. Kalau cabaca.id ini mayor, digital mayor gitu. Karena sampai sini aja nggak login. Ternyata butuh. Nggak apa-apa tapi ada. Nah ini kalau tulis .novel me ini ketika ibu login nanti kan ibu masukkan mau pakai Facebook atau mau pakai email itu nanti ada pilihan ibu mau nulis. Karena kalau halaman baca saja itu dia berbeda. Nah ini halaman penulis. Tulisannya nanti nggak buat novel baru. Ya buat novel baru dulu kan ya. Iya, baru isi data. Nah pokoknya nanti jelas sih sebenarnya.